ekonomi. Namun dalam upaya kami memaparkan apa yang akan kita diskusikan ini, kami akan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan hudal linnas, petunjuk hidup bagi manusia. Karena itulah kemudian bagaimana Al-Quran mendidik kita di dalam menyikapi perubahan zaman, menyikapi perekonomian, menyikapi perpolitikan, dan menyikapi beragam lini kehidupan. Baik, saya menyegerakan untuk efisien waktu, kembali kami mengingatkan dari apa yang kita telah bahas sebelumnya, bahwa berbicara tentang sistem ekonomi, ya, berbicara tentang sistem ekonomi ada tiga pilar, dan tiga pilar ekonomi itu adalah sektor real, yaitu pasar, kemudian sektor moneter, yaitu lembaga keuangan, dan kemudian sektor ziswaf, ya, lembaga zakat, infak, dan sedekah, serta wakaf. Nah, tiga sektor itu harus bersinergi. Dan ketika kemudian penekanannya pada sektor moneter, maka lembaga keuangan, baik bank ataupun lembaga keuangan bukan bank, itu harus bebas riba. Harus bebas riba. Karena apabila kemudian sektor moneternya atau lembaga keuangan bank ataupun bukan bank menerapkan riba, maka di sini, di slide ini, saya munculkan beberapa dampak buruk dari riba. Sebab memang riba itu adalah penyakit masyarakat. Baik, perhatikan bahwa ketika perusahaan akan menghasilkan atau memproduksi suatu produk, ya, ada paling tidak tiga faktor produksi. Ya, tiga faktor produksi itu sumber tenaga kerja atau SDM-nya, kemudian modal, dan kemudian adalah fixed cost atau biaya tetap. Ya, biaya tetap yang harus stabil, tidak boleh sampai tidak stabil, tidak boleh sampai guncang. Ya, biaya tetap itu paling minimal ketika kita berbicara tentang faktor produksi. Nah, apabila kemudian dalam kebutuhan perusahaan itu terhadap modal, mendapatkan sokongan modal dari lembaga keuangan, dan lembaga keuangan di dalam menyuplai modal menerapkan sistem akad riba, maka riba itu menyebabkan ketidakstabilan pada biaya kos perusahaan, ya, menyebabkan ketidakstabilan pada biaya tetap perusahaan. Kenapa? Karena riba itu menjadikan perusahaan mau untung atau rugi tetap harus dibayar, ya, tetap harus ditunaikan, baik berupa pinjaman modal tadi plus bunganya. Nah, inilah yang menjadikan, ya, biaya tetap perusahaan akan guncang, tidak akan pernah stabil karena riba itu. Nah, ketika kemudian, ya, biaya tetap perusahaan menjadi guncang karena riba, maka perusahaan harus, diantara cara menstabilkannya adalah dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Karena itulah kemudian riba itu akan menjadikan PHK, ya, menjadikan PHK bagi sebagian karyawan. Ya, dengan kata lain, kalau PHK ini terjadi, berarti apa? Akan bertambah jumlah pengangguran, ya, akan bertambah jumlah pengangguran. Nah, kenapa? Supaya bisa stabil, ya, supaya bisa stabil biaya tetap perusahaan. Nah, ketika kemudian sebagian karyawan atau SDM telah di-PHK-kan, ya, di-PHK-kan, akan terjadi ketidakadilan dalam konsep upah. Kenapa bisa demikian? Katakanlah begini, tadinya ada 100 karyawan, di mana 100 karyawan ini harus menghasilkan 1000 produk per hari. 100 karyawan menghasilkan 1000 produk per hari. Lalu kemudian di PHK 20 orang, tersisalah 80 orang. Tetapi 80 orang ini tetap ditargetkan harus memproduksi 1000 produk per hari.
yang tadinya 100 karyawan untuk menghasilkan 1000 produk per hari, sekarang 80 karyawan dengan tetap harus menghasilkan 1000 produk per hari. Maka 80 karyawan itu mereka dibuatkan aturan tambahan, yaitu lembur. Sehingga akhirnya kemudian mereka akan menambah jam kerja mereka, ya, di malam hari yang tadinya mungkin 8 jam menjadi 10 jam, ya, menjadi 14 jam, dan seterusnya. Tetapi upahnya tidak bertambah. Upahnya tidak bertambah. Nah, dari situlah kemudian terjadi ketidakadilan dalam konsep upah. Ya, ada sebagian mahasiswa saya, ya, mahasiswa di kampus Ibnu Khaldun Bogor, kelas karyawan yang sangat jarang, ya, sangat jarang dia mohon maaf, sangat jarang sekali dia ketemu dengan bayinya, gitu ya. Sebab maksud saya bayinya bermain dengan bayinya, ya, karena dia harus meninggalnya di subuh hari karena bekerja di Jakarta, dan kemudian sore hari dia pulang dari kerja itu langsung ikut perkuliahan di malam hari, dan kemudian nanti pulang lagi dikala bayinya tidur. Begitu seterusnya, gitu ya. Ada kalanya dia lembur sehingga perkuliahan tidak masuk. Nah, ala kulihal kita dapati kondisi dan keadaan waktu kerja mereka lebih panjang, lebih lama, karena adanya sebagian karyawan yang di PHK. Dan kalau mereka kemudian melakukan aksi protes, maka akan ikut di PHK. Nah, sehingga akhirnya mereka paksa. Dalam arti di sini bahwa terjadi ketidakadilan dalam konsep upah, ya. Nah, karena ketidakadilan terjadi dalam konsep upah, maka aksi demo buruh setiap 1 Mei pernah berujung pada solusi, selalu demo. Dan apa yang dituntut? Dituntut adalah supaya kenaikan upah. Kenapa mereka menuntut kenaikan upah? Karena menurut mereka terjadi ketidakadilan di dalam upah. Ya, waktu mereka, tenaga mereka diporsir lebih banyak, sedangkan upah yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan pengeluaran mereka. Nah, kalau kemudian para karyawan itu melakukan demo 1 hari saja, maka ada 1000 produk yang tidak terproduksi dari perusahaan itu. Dan kalau 1000 produk tidak terproduksi, berapa kerugian dari perusahaan tersebut? Nah, karena itulah kemudian biaya tetap perusahaan menjadi guncang lagi. Bayangkan kalau sehari perusahaan tidak memproduksi, yang harusnya memproduksi 1000 produk, tapi tidak terproduksikan, maka akan guncang lagi biaya tetap perusahaan. Maka akhirnya kemudian perusahaan dengan terpaksa memenuhi keinginan para buruh yang menuntut untuk dinaikkan upah. Dinaikkan upah. Nah, kalau upah dinaikkan, ya, dinaikkan upah supaya kemudian para buruh itu kembali bekerja. Nah, lagi dan lagi biaya tetap perusahaan menjadi lebih tidak stabil, gitu. Bagaimana cara supaya menstabilkan? Nah, ketika ingin distabilkan kembali, maka yang dilakukan oleh perusahaan biasanya adalah dengan menjadikan kualitas barang produksi itu turun, ya. Jadi kualitas barang itu dikurangi, sehingga mungkin makanan-makanan menjadi nilai gizinya kurang, gitu ya. Sehingga pada akhirnya konsumen banyak menderita penyakit atas barang yang dikonsumsinya, gitu ya, atas makanan yang dikonsumsinya, di mana gizinya kurang baik, ya, kurang bagus. Nah, ketika kemudian kualitas barang itu turun, tentu banyak konsumen yang tidak mau melakukan aktivitas pasar dengan membeli produk tersebut. Akhirnya banyak barang yang tidak laku, banyak barang yang tidak terjual karena kualitasnya kurang bagus. Maka akhirnya kemudian pihak perusahaan akan menaikkan kembali kualitas barang, ya, dinaikkan sedikit. Tapi begitu dinaikkan terjadi lagi
ya terjadi lagi ketidakseimbangan pada biaya tetap perusahaan. Nah, maka untuk supaya menstabilkan, dinaikkan lagi harga barang tersebut. Nah, jadi riba itu menyebabkan harga barang terus naik, ya. Riba itu menyebabkan harga barang terus naik. Kalau harga barang menjadi naik, ada di antara konsumen yang tidak mampu melakukan aktivitas pasar dengan membeli produk tersebut karena harganya naik. Apatah lagi kalau berkenaan dengan kebutuhan pokok. Tiba-tiba naik, misalnya beras naik, ya, susu naik, banyak kemudian konsumen yang kesulitan untuk mendapatkan produk tersebut karena harganya naik. Akhirnya apa? Terjadilah aktivitas kriminalitas, ya, pencurian, ya, perampokan dan seterusnya. Jadi riba itu menyebabkan kerusakan di masyarakat, ya. Riba menyebabkan kehancuran suatu negeri. Nah, karena itulah kemudian kita harus merujuk kepada sistem ekonomi Islam yang digariskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 75 sampai 80, yaitu dengan bersinerginya tiga pilar, ya, bersinerginya tiga pilar. Ada sektor real, yaitu pasar, di mana pasar itu adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau produsen dan konsumen, di mana produsen itu untuk pemenuhan modalnya, dia mendapatkan bantuan modal dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang syariah, sehingga akad yang terjadi adalah akad kerjasama dengan pihak perusahaan, pihak produsen, dengan biasanya dengan akad mudharabah, ya, mudharabah, sehingga tidak ada riba, ya, tidak ada riba. Perusahaan untung maka bank juga untung, perusahaan rugi bank juga ikut rugi. Karena itulah kemudian terjadi sinergi kerjasama. Lalu kemudian perusahaan akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas, produk-produk yang harganya terjangkau. Nah, tetapi tetap saja ada konsumen yang tidak dapat melakukan aktivitas pasar meskipun harga terjangkau dan meskipun barang berkualitas. Ada di antara konsumen yang tidak bisa melakukan pasar karena keterbatasan finansial atau memang tidak memiliki kemampuan secara finansial. Dan kelompok manusia, kelompok konsumen seperti itu dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, ya, tentang 8 asnaf, ya, 8 asnaf, 8 kelompok manusia yang wajib untuk mendapatkan zakat karena kelemahan secara finansial. Maka supaya konsumen yang tidak memiliki kemampuan secara finansial dapat melakukan aktivitas pasar, maka mereka mendapatkan bantuan dari lembaga Ziswaf, ya, mendapatkan bantuan dari lembaga Ziswaf berupa dana zakat, supaya dengan dana itu mereka bisa melakukan aktivitas pasar. Terjadilah sektor real. Lalu lembaga Ziswaf dari mana dia dapatkan dana? Ya, didapatkan dana dari lembaga keuangan, ya, didapatkan dana dari konsumen, didapatkan dana dari perusahaan. Nah, beginilah tiga pilar di dalam surah Al-Baqarah 75-80. Inilah yang disebut dengan sistem ekonomi Islam, ya. Inilah yang disebut dengan sistem ekonomi Islam, yaitu sinergitas antara tiga pilar utama ekonomi, yaitu sektor real, sektor moneter, dan sektor Ziswaf. Oke, baik. Ketika kita berbicara tentang pilar-pilar tadi, ya, tentu sangat dibutuhkan SDM untuk bisa mengisi atau menghidupkan pilar-pilar tadi. Ketika kita berbicara sektor real, sangat dibutuhkan manusia-manusia yang ketika dia berprofesi sebagai produsen untuk berlaku jujur di dalam memproduksi barang-barang, ya, atau ketika dia sebagai konsumen benar-benar dia melakukan kejujuran dan keadilan. Ketika dia berada di sektor keuangan, ya, dia betul-betul menjalankan kewajiban di sana, ya. Ketika dia berada di sektor Ziswaf, benar-benar dia menjalankan perannya dan seterusnya. Nah, ini berarti bahwa sangat dibutuhkan sumber daya manusia tangguh dan berkualitas untuk mengisi pilar-pilar tadi. Ya, ala kulli hal kita akan berada pada salah satunya. Ya, apakah kita sebagai konsumen, apakah kita sebagai penjual, sebagai produsen, ataukah kita nantinya akan bekerja di lembaga keuangan, ataukah kemudian kita akan berada di lembaga Ziswaf, atau mungkin kita akan meramaikan market atau sektor real, ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 277 di situ dijelaskan bahwa
untuk menjamin terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan dalam sebuah sistem perekonomian Islam dan menjamin tidak terjadinya praktek ribawi dalam ekonomi, sangat dibutuhkan SDM yang tangguh, SDM yang berkualitas dengan kriteria utama seperti yang termaktub dalam ayat ini, yaitu ada iman, amal soleh, menegakkan sholat, dan cinta sedekah. Ya, jadi iman itu menunjukkan kesiapan dia secara lahir dan batin untuk mengamalkan kebaikan, ya, untuk mengamalkan kebaikan, meninggalkan yang salah. Kemudian amal soleh menunjukkan warna dari aktivitasnya, baik ucapannya ataupun perbuatannya. Kemudian ketika dia menegakkan sholat menunjukkan bagus hubungannya dengan Allah, dan kemudian dia cinta sedekah menunjukkan bagusnya hubungan dia dengan manusia. Sehingga dengan demikian manusia-manusia yang seperti ini tidak akan melakukan kerusakan di dalam sistem perekonomian. Nanti perinciannya dapat diuraikan ya pada pembahasan berikutnya pada poin tentang SDM tangguh dan berkualitas. Nah, di situ ada catatan bahwa kriteria ini harus diutamakan dan harus didahulukan daripada pengetahuan dan keterampilan. Ya, maksudnya adalah bahwa yang dibutuhkan di dalam sumber daya manusia untuk ya mengembangkan ekonomi itu lebih diutamakan, lebih didahulukan akhlak, ya, lebih didahulukan akhlak daripada skill, lebih didahulukan etikanya, moralnya daripada keilmuannya. Ini lebih penting. Dan di dalam surat Yusuf ayat 55, ya, surat Yusuf ayat 55, Yusuf pun ketika kemudian menawarkan diri kepada raja untuk diangkat atau diberikan amanah sebagai pejabat di Mesir, dia mengatakan ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nah, jadi Yusuf menjaminkan dirinya layak untuk mengemban amanah, dan sebagai bentuk kelayakan itu dia mendahulukan karakternya yang hafiz, yang artinya akhlak, baru kemudian alim yang artinya keilmuan. Ya. Jadi hendaklah kita kemudian lebih mendahulukan akhlak baru kemudian keilmuan. Sebab sebenarnya kerusakan di negeri ini bukan karena kita kekurangan orang-orang yang berilmu. Bukan kita kekurangan orang-orang yang cerdas. Bukan. Kita kekurangan orang-orang yang berakhlak. Ya, kita kekurangan orang-orang yang beretika. Ya, Maha berkatakan ya bahwa zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Bahwa kerusakan di darat, di laut itu karena tangan-tangan manusia yang tidak bertakwa kepada Allah. Bukan karena manusia-manusia yang jahil, bukan karena manusia-manusia yang bodoh, tetapi karena manusia-manusia yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara ekonomi, banyak pakar ekonomi kita, ya, profesor-profesor ekonomi kita banyak sekali. Tetapi ya kita kekurangan para pakar ekonomi yang membangun sistem perekonomian negeri kita dengan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai landasannya, ya, sebagai rujukannya. Baik, mari kita coba berbicara tentang sumber daya manusia tangguh dan berkualitas. Maksudnya adalah ketika kita memahami hal ini, begitulah kemudian kita harus bersikap terhadap perkembangan ekonomi. Ya, beginilah kita harus berkarakter untuk tetap memajukan dan mempertahankan ekonomi di negeri kita. Nah, ini saya coba gali dan kaji dari surat Al-Kahfi, ya. Surat Al-Kahfi, di mana di surat Al-Kahfi itu terdapat 4 kisah. Ya, terdapat 4 kisah. Yang dengan mentadaburi 4 kisah itu, insya Allah siapapun yang mentadaburinya akan terhantarkan untuk mengenal, mendapatkan 5 kekuatan penting dalam kehidupan. Nah, kelima kekuatan itulah syarat bagi siapapun yang mengimpikan menjadi manusia terbaik pengukir sejarah kebaikan di bumi Allah ini. Dan sekaligus dia akan mengetahui 4 fitnah terbesar bagi manusia, ya. Bahwa dalam kehidupan ini ada 4 fitnah. Ada 4 fitnah yang apabila kemudian tidak disikapi dengan baik dan benar, maka terjadilah kerusakan pada manusia itu. Nah, karena itulah kemudian bagaimana kita menyikapi, merespon perekonomian, maka hendaknya kemudian kita
memahami empat. Kami menyebutkan dalam tafsirnya, ya, Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, dia mengutip hadis riwayat Imam Ahmad tentang keutamaan surat Al-Kahfi, bahwa mangqara'u wala surat Al-Kahfi wa akhiriha, ya, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di awalnya dan di akhirnya, kanat lahu nuran min qadar rasihi, baginya cahaya yang meneranginya dari qadamihi, telapak kakinya, ila rasihi, sampai kepalanya. Wa man qallaha kanat lahu nuran ma bainal ardi ila sama. Tetapi siapa yang membaca surat Al-Kahfi keseluruhannya, maka baginya meneranginya dari bumi sampai ke langit, ya. Jadi surah Al-Kahfi ini adalah cahaya. Maka bacalah mendapatkan penerangan dalam kan ini. Baik, ada 4 kisah di surah Al-Kahfi. Kisah yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Nah, kisah Ashabul Kahfi itu ayatnya dari ayat ke-9 sampai ayat ke-26. Ya. Tetapi intisari kisahnya ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Allah mengatakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan. Ya warabatna 'ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nadwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Nah, dari ayat ini nanti dilihat terjemahannya, ya. Dari ayat ini, ayat 13 sampai ayat yang ke-14, di sana kita dapati kekuatan pemuda, ya, kekuatan pemuda. Karena Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun. Ya, kami kisahkan kepada engkau berita mereka dengan kebenaran, sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda. Ya, Allah menyebutkan mereka adalah para pemuda seperti halnya Allah. Tetapi definisi pemuda yang benar adalah berdasarkan ayat ini, ya. Definisi pemuda yang benar adalah berdasarkan ayat ini, sebab banyak orang melihat pemuda itu hanya pada usia. Ya, hanya pada aspek usia saja. Bahkan undang-undang kita pun demikian, mendefinisikan pemuda itu berdasarkan faktor usia. Ya, padahal tidak. Ya, padahal tidak. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa yang dikatakan pemuda itu adalah yang berpadu padanya 3 kekuatan. Yang berpadu padanya 3 kekuatan, yaitu kekuatan spiritual, kekuatan fisik, ya, dan kekuatan mental. Ciri-cirinya atau ciri pemuda itu, yang pertama iman, ya, amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Rabb mereka. Yang kedua wazidnahum hudan, ciri yang kedua adalah cinta dengan ilmu, karena dengan kecintaannya terhadap ilmu lah Allah akan menambah ilmu untuknya. Jadi yang namanya pemuda itu cinta dengan ilmu, enggak benci dengan ilmu, ya, enggak menjauh dari ilmu. Kemudian yang ketiga warabatna ala qulubihim, bahwa pemuda yang benar itu adalah pemuda yang azamnya untuk kebaikan begitu kuat. Azamnya untuk kebaikan dan untuk kebenaran itu kuat sekali. Ya, azam itu apa, ya? Kemauan kuat. Ya, kemauan kuat itu azam. Nah, bukan pemuda yang kemudian waktunya, tenaganya, pikirannya banyak dihabiskan pada perkara yang sia-sia, ya, nonton drakor misalnya bagi muslimah atau nonton film-film porno, ya, atau kemudian angkal di kafe-kafe dan seterusnya. Ya, ini adalah hal-hal yang kemudian membuang-buang energi pemuda. Ya, padahal pemuda itu adalah yang azamnya kuat untuk kebaikan dan untuk kebenaran. Kemudian pemuda itu adalah idqamu. Ya, mereka berani berdiri di hadapan penguasa yang zalim. Maka yang keempat itu memiliki sifat syaja'ah, ya, keberanian. Ya, keberanian. Faqalu, dan mereka menyuarakan kebenaran. Rabbuna rabbus samawati wal ard, ya. Mereka menyuarakan kebenaran dan mereka memperjuangkan ketauhidan. Lan nad'u min dunihi ilaha. Dan yang terakhir laqad qulna idzan syatata. Terjadi keselarasan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Nah, jadi inilah yang pertama yang harus kemudian kita di dalam menyikapi, di dalam memajukan, di dalam mengembangkan, di dalam mempertahankan
ekonomi negeri ini untuk semakin baik, maka kita harus menjadi pemuda yang benar. Menjadi pemuda yang benar, pemuda yang terhimpun dan terkumpul padanya 3 kekuatan. Kekuatan spiritual, kekuatan fisik, dan kekuatan mental. Yang perinciannya adalah sebagai berikut, ya. Iman, cinta ilmu, azam yang kuat, syaja'ah, menyuarakan kebenaran, memperjuangkan ketauhidan, keselarasan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Baik, kalau kita lihat di kisah yang kedua, yaitu kisah Sohibul Jannatain. Ya, kisah yang kedua ini dimulai kisahnya di ayat 32 sampai ayat yang ke-44. Tetapi intisari kisahnya ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya wadakhala jannatahu wa huwa zalimu li nafsihi. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma azunnu aquruditu ila rabbi la jidanna khairan minha munqalaba. Nah, kisah Sohibul Jannatan itu bercerita tentang seorang kafir yang memiliki 2 kebun. Seorang kafir yang memiliki 2 kebun, kebunnya yang subur, menghasilkan buah, kemudian ada sungai-sungai yang mengalir di kebunnya, dan dia memiliki banyak pengikut. Nah, tetapi kemudian si kafir dengan potensi-potensi keduniaannya yang banyak itu, dia merendahkan seorang mukmin yang dalam pandangannya miskin. Dalam pandangannya berkekurangan, dalam pandangannya tidak banyak pengikut. Nah, di sini kita dapati satu pelajaran penting bahwa harta itu kalau berada di tangan orang-orang kafir, maka umat Islam akan direndahkan. Ya, umat Islam akan dihinakan. Ya, umat Islam akan dikucilkan. Karena itulah kemudian harta harus berputar di tangan orang-orang soleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-malu as-soleh lil mar'i as-soleh. Sebaik-baiknya harta itu harus berada di tangan orang yang soleh. Jadi kita itu umat Islam, jangan takut kaya. Harus berpikir kaya. Ya, kita harus kaya. Kenapa kita harus kaya? Sebab banyak kebaikan dalam Islam ini yang tidak dapat dilakukan kecuali dengan orang kaya, ya, kecuali oleh orang kaya. Misalnya haji dan umroh. Ya, ini mesti orang kaya. Tapi ada juga orang miskin yang bisa berangkat haji dan umroh. Iya benar, ya, karena Allah mampu mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tetapi kalau orang kaya dia bisa menghajikan dan mengumrohkan orang lain, tapi kalau orang miskin mungkin dia bisa berhaji dan berumroh, tapi tidak akan mampu dia menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Makanya kita harus kaya, ya. Dengan harta, dengan kekayaan kita bisa berzakat setiap tahun. Jadi sebenarnya kalau kita pakai rumusan nisab zakat mal, ya, zakat mal itu kan nisabnya 85 gram per tahun. Ya, 85 gram emas per tahun. Nah, setelah terpenuhi haulnya selama setahun, maka keluarkan zakat 85 gram emas, nisabnya dikeluarkan 2,5%. Nah, coba, artinya sebenarnya Allah mendidik kita untuk paling minimal ada harta kita setiap tahun itu paling minimal 85 gram emas. Itu paling minimal. Supaya apa? Supaya kita bisa berzakat setiap tahun. Nah, apa ada di antara kita sekarang hartanya yang 85 gram emas? Ya masih sedikit gitu ya. Walaupun mungkin ada tetapi masih sedikit. Kebanyakannya tidak. Nah, ini yang kemudian masih kita sedihkan. Jangan takut kaya gitu. Kita harus kaya. Sebab banyak kebaikan-kebaikan apabila kemudian harta itu berada di tangan orang-orang yang soleh. Nah, apa dampaknya apabila harta tidak berada di tangan orang soleh, berada di tangan orang kafir? Umat Islam akan direndahkan, terjadi banyak fitnah di tengah-tengah manusia, ya. Wasilah semakin bertambahnya kekufuran, penyesatan, dan kezaliman akan banyak terjadi, ya. Karena Allah memetakan manusia dalam kaitannya dengan harta, ya. Jadi dalam kaitannya dengan harta dan takwa, Allah memetakan manusia menjadi 4 kelompok. Saya ulang, dalam kaitannya dengan harta dan takwa, Allah memetakan manusia menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok pertama adalah manusia
yang dikaruniai oleh Allah harta yang berlimpah, tetapi juga dikaruniai oleh Allah takwa. Itu dalilnya surat An-Nahl ayat yang ke-97. Maka inilah sebaik-baiknya manusia, sebab dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan pula kebahagiaan di akhirat. Kelompok yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan di kelompok kedua ini manusia-manusia yang dibatasi rezekinya, disempitkan rezekinya. Tetapi mereka dikaruniai sifat takwa. Ya, ini kelompok yang kedua. Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 155. Jadi mereka itu dibatasi rezekinya oleh Allah, tetapi mereka memiliki takwa. Sehingga akhirnya kemudian mereka dengan ketakwaannya itu ya bersabar atas kesempitan dunia yang mereka alami dalam kehidupan. Dengan takwa itu menjadikan mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan kriminalitas dalam upaya memenuhi kebutuhan finansialnya. Ini kelompok yang kedua. Sehingga kelompok yang kedua ini adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok manusia yang sangat berbahaya. Sebab kelompok ini mereka banyak harta tapi tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah. Itu bisa dilihat di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Bahwa mereka itu semakin kufur, ya semakin bermaksiat, semakin berlimpah hartanya, semakin tinggi kedudukannya di dunia, ya. Dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka dari ketamakannya terhadap dunia kecuali kematian. Ya. Nah inilah manusia yang paling berbahaya, karena dengan hartanya itu dia bahkan bisa menggerakkan orang-orang untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Dengan hartanya itu dia semena-mena berbuat di muka bumi. Ya. Kemudian kelompok yang keempat adalah seburuk-buruk manusia, ya, karena mereka sudah secara finansial miskin, menderita, tidak bertakwa pula. Yaitu disebutkan di dalam surat Toha ayat 124. Jadi mereka miskin secara finansial, tetapi mereka juga tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kelompok yang keempat inilah yang selalu menjadi mesin oleh kelompok ketiga untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Misalnya tiba-tiba terjadi gerakan orang-orang gila mendekati ulama untuk membunuh ustadz dan seterusnya. Nah, tertangkap memang pelaku-pelakunya, tetapi otak daripada kejahatan ini nggak ketahuan siapa. Nah, otak-otak kejahatan itu adalah kelompok ketiga. Mereka dengan banyak harta susah terungkap. Nah, susah terungkap. Nah, seperti itu. Jadi, harta itu jangan sampai berada di tangan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Harta harus dalam genggaman orang-orang yang soleh. Harus berputar di tengah orang-orang yang soleh. Kemudian ketika kita berbicara tentang kisah yang ketiga, yaitu kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khidir, ya, ayatnya dari ayat ke-60 sampai ayat yang ke-82, intisari kisahnya itu di ayat 68, yang menjelaskan bahwa kekuatan ilmu itu harus dibarengi dengan visi keumatan. Ya, kekuatan ilmu harus dibarengi dengan visi keumatan. Bahwa ilmu tidak hanya untuk membangun kesalehan individu dan keluarga, tapi juga untuk membangun kesalehan umat. Imam Syafi'i berkata, niatkanlah dengan ilmu untuk menghilangkan kejahilan diri dan kejahilan orang lain. Nah, karena kalau kita lihat di ayat itu, Musa tidak bisa mendapatkan ilmu dari Khidir dikarenakan dia tidak bisa bersabar atas apa yang dilakoni oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Kenapa Musa tidak bisa bersabar? Karena Musa tidak memiliki visi masa depan. Sedangkan Khidir memiliki visi masa depan. Akhirnya ada sejumlah perbuatan-perbuatan Khidir yang dibangun berdasarkan visi masa depan yang kemudian Musa tidak menerimanya karena Musa tidak mengetahui tentang gambaran masa depan seperti apa yang terjadi. Inilah yang kita maksud tadi, bahwa ilmu itu harus dibarengi dengan kekuatan visi dan visi keumatan. Anda belajar bukan hanya sekedar untuk Anda berpenghasilan, ya, lalu kemudian bisa menghidupi keluarga, menafkahi istri anak dan seterusnya. Tetapi ada agenda besar yang Anda harus sadari, bahwa
ada peran kekhalifahan yang Allah berikan kepada saya dengan saya belajar, dengan saya mendapatkan pekerjaan di sebuah instansi, perusahaan, atau dimanapun, apa peran keumatan yang saya bisa lakoni, apa peran keumatan yang bisa saya jalankan, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan ilmu yang harus dibarengi dengan visi keumatan. Baik, kemudian kisah Raja Zulkarnain. Ya, ini ayatnya ayat ke-83 sampai ayat yang ke-98. Tetapi intisari kisahnya di ayat 86 sampai 88. Bahwa kekuatan kekuasaan itu harus berada di tangan orang yang bertauhid. Ya, kekuasaan itu harus berada di tangan orang yang bertauhid. Urgensinya kepemimpinan, kekuasaan dibingkai dengan kekuatan iman. Tanpa iman, kepemimpinan dan kekuasaan akan melenceng dari sifat-sifat asalnya, yaitu melindungi dan mengayomi. Sebaliknya, dia akan menjadi binatang buas yang siap menerkam siapa saja yang menghalangi kepentingan kekuasaan itu. Maka kekuatan kekuasaan itu harus berada di tangan orang-orang yang bertauhid, supaya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan Islam dan kaum muslimin. Hari ini ya ada banyak kebijakan-kebijakan yang sepertinya merugikan umat Islam secara khusus dan merugikan masyarakat menengah ke bawah secara umum gitu ya. Banyak undang-undang, kebijakan-kebijakan yang memojokkan Islam dan kaum muslimin. Nah, dari 4 kisah tersebut kita dapatilah tentang bagaimana sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas itu. Yang pertama adalah kekuatan pemuda, yaitu perpaduan antara kekuatan rohani, akal, dan jasmani. Yang kedua, kekuatan perekonomian, yaitu berputarnya harta di tangan orang-orang yang soleh, sehingga harta menjadi sarana terlaksananya aktivitas kebaikan dan mudahnya urusan Islam dan urusan kaum muslimin. Dalam konteks ini, dana umat semisal infak, sedekah, zakat, wakaf, dan lain sebagainya harus digalakkan, dikelola, dan diberdayakan secara profesional. Yang ketiga, kekuatan ilmu dan visi keumatan untuk mengenali, meluaskan, dan menerapkan kebenaran di setiap lini kehidupan masyarakat. Ya, bagai sinar matahari yang selain mengusir kegelapan juga memberi manfaat bagi makhluk dan alam semesta. Yang keempat, kekuatan kepemimpinan dan kekuasaan berupa penerapan hukum-hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan ketegasan di dalam menindaki setiap oknum yang bersalah tanpa pandang bulu, serta perhatian yang besar dalam mensejahterakan masyarakat baik secara materi ataupun non-materi. Kelima, kekuatan iman berupa fitrah Islam atau akidah atau tauhid yang menjadi kekuatan mutlak harus ada dan mewarnai 4 kekuatan yang telah disebutkan di atas. Mewarnai setiap lini, sisi potensi jiwa, langkah, pergerakan, warna, pemikiran, tindakan, dan ucapan, baik yang nampak atau tersembunyi, materi atau non-materi, besar atau kecil. Nah, inilah 5 kekuatan yang harus ada pada siapapun yang ingin bersikap menjayakan ekonomi, yang bermaksud untuk mengembangkan ekonomi secara tepat, secara benar, maka 5 kekuatan ini harus tertanam pada dirinya. Dan inilah yang saya inginkan pada kajian ini, supaya 5 kekuatan ini menjadi bagian daripada kehidupan kita. Nah, kenapa? Karena ada visi ekonomi umat, ya, ada visi ekonomi umat, bahwa umat Islam harus menjadi pelaku-pelaku ekonomi. Umat Islam harus menjadi pemain-pemain di dalam aktivitas perekonomian. Nah, dengan merujuk pada surat As-Saff ayat 1 sampai ayat yang ke-14, di sini ada beberapa visi ekonomi, yaitu membangun persatuan dan kesatuan umat. Ya, seperti bangunan yang kokoh, bunyanun marsus. Ya. Yang kedua, meningkatkan izzah Islam dan kaum muslimin. Kalau ekonomi umat Islam ini kuat, insya Allah izzah umat Islam akan kuat. Ya, kaum muslimin pun akan kuat. Coba lihat, ketika di beberapa tempat mulai digalakkan Jumat Barokah, yaitu dengan pembagian makanan secara gratis, itu luar biasa umat Islam gitu ya. Artinya izahnya mulai naik, kemudian berkurang kriminalitas pencurian di tempat-tempat yang mulai dihidupkan Jumat Barokah itu. Kemudian umat Islam saling mendoakan, ya.
kemudian umat Islam mulai tumbuh kepeduliannya dan kepekaannya. Itu luar biasa riset sekarang. Di tempat-tempat yang rawan pencurian, ketika dihidupkan Jumat Barokah, bagi-bagi sembako di waktu hari Jumat, ya makanan-makanan, ternyata Masya Allah berkurang tindakan aksi kriminalitas di tempat tersebut. Ya. Kemudian bukti kebenaran wahyu Al-Quran dan Al-Hadis bahwa masa depan milik umat Islam. Ya. Ini yang ditakuti oleh kafirin dan munafikin. Sebab kalau orang-orang miskin dari kalangan umat Islam ini sudah terpenuhi kebutuhan konsumtifnya, susah lagi digerakkan untuk kepentingan-kepentingan mereka. Ya. Karena coba hari ini kita lihat ketika ada seseorang yang membunuh seorang ustadz, ternyata yang membunuh ini adalah muslim juga. Ketika ditanya kenapa kamu tega membunuh ustadz, membunuh imam sholat, dia mengatakan saya ingin dibayar dan dia dapat uang 3,5 juta gitu ya. Apabila kemudian dia bisa membunuh sang ustadz. Nauzubillah, nyawa seorang muslim, seorang imam itu dihargai dengan 3,5 juta oleh umat Islam sendiri, tetapi umat Islam yang miskin mental, miskin finansial, dan miskin spiritual. Nah, karena itulah kemudian kalau umat Islam mau menjadi pelaku-pelaku ekonomi dan membangun visi ekonomi umat, insya Allah, ya, masa depan adalah milik umat Islam. Umat Islam akan menjadi pemenang di dunia dan di akhirat dalam bidang ekonomi. Dan ekonomi menjadi wasilah jihad fisabilillah. Kemudian menyongsong kemenangan terdekat di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian terbangunnya peradaban manusia berdasarkan prinsip ajaran Islam. Nah, ini gambarannya ya. Gambarannya bahwa membangun ekonomi umat dalam perspektif Al-Quran itu ibaratnya tadi adalah diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka di sana tiang-tiang penyangganya adalah pilar-pilar ekonomi. Yang tadi saya sebutkan ada sektor real, ya, pasar, kemudian sektor moneter, yaitu lembaga keuangan yang harus syariah bebas riba. Kemudian ada zakat, infak, sedekah, wakaf atau lembaga zakat. Nah, maka pilar-pilar ini harus dikuatkan dengan adanya sumber daya manusia yang kuat. Ya, sumber daya manusia ini menjadi pondasi bangunan. Maksudnya dialah yang akan mengisi pilar-pilar tersebut. Dialah yang akan menjadi pelaku-pelaku ekonomi di masing-masing pilar ini. Untuk apa? Untuk mengusung visi ekonomi umat yang terdapat di surat As-Saff ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Nah, inilah yang maksudkan, inilah yang kami inginkan, bahwa bagaimana kita bersikap terhadap perkembangan ekonomi adalah dengan kita menjadi manusia yang beriman, beramal soleh, yang betul-betul memperbaiki dan menjaga sholat 5 waktu, dan betul-betul menghidupkan sedekah, ya, menjadikan sedekah sebagai gaya hidup, ya, supaya hubungan kemanusiaan dapat tercipta secara baik. Nah, kalau kemudian rujukan kita membangun ekonomi umat ini berdasarkan Al-Quran, maka insya Allah akan dijamin pasti sukses, pasti berhasil. Karena Allah menjamin dalam surat An-Nahl ayat 89 tentang 4 alasan mengapa Al-Quran itu harus menjadi rujukan segala sesuatu. Harus jadi rujukan segala sesuatu. Termasuk bagaimana kita bersikap terhadap ekonomi, terhadap perkembangan ekonomi. Jadikan Al-Quran sebagai rujukannya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah tibyanan likulli syai'in. Al-Quran adalah jawaban atas segala sesuatu. Kemudian Al-Quran adalah hudan, petunjuk kehidupan. Ya, petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar terbebas dari kekeliruan, kesalahan, dan kesatan. Al-Quran adalah rahmah, ya, kebaikan yang berlimpah. Bahwa dengan mengikuti dan menjalankan petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah dan kasih sayang Allah meliputi mereka. Al-Quran adalah busyra, kabar gembira, ya, kabar gembira bagi siapa saja yang tunduk kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya.
dengan menyusun konsep ekonomi umat berdasarkan petunjuk Al-Quran dan merealisasikannya dalam dunia perekonomian, akan diperoleh busyro. Apa itu busyro? Kabar gembira. Berupa apa? Tercapainya visi dan suksesnya misi. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian kita di malam hari ini dalam hal bagaimana kita sebagai seorang muslim bersikap ya terhadap perkembangan ekonomi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustaz Syamsul Bahri atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Dari teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan? Mungkin teman-teman bisa memberikan pertanyaan melalui mic atau dari chat. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk dari form. Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama Ustadz, bagaimana hukum hadiah dan diskon yang diberikan bank ketika mengisi kartu? Bagaimana hukum hadiah dan diskon yang diberikan bank ketika mengisi kartu? Mengisi kartu apa nih? Mungkin kartu seperti kartu yang dipakai untuk tol sekarang Ustaz, yang kartu e-money Ustaz. Atau mungkin kartu yang lainnya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Jadi yang menjadi persoalan sebenarnya adalah kita harus kembali dulu ke akad. Sebab kaidahnya para ulama adalah bahwa segala sesuatu kembalikan kepada akadnya. Al-aslu baqau makana ala makan. Nah, kalau kemudian akadnya adalah utang piutang, ya akadnya adalah utang piutang, maka bonus ataupun yang sejenisnya adalah riba dihukuminya. Tetapi kalau kemudian akadnya adalah al-ijarah al-mausufa fi zimmah, akadnya adalah sewa menyewa, ya sewa menyewa, atau akadnya adalah pelayanan jasa yang menjadi tanggungan pihak keuangan ya untuk memudahkan urusan nasabahnya atau konsumennya, maka pada saat itu ya diskon ataupun kemudian bonus-bonus dan sejenisnya itu adalah hibah atau hadiah dan itu tidak menjadi persoalan. Misalnya sejumlah pelayanan e-money ya, yang kemudian ketika kita top up ya, kita mengisi saldo untuk memanfaatkannya atas sejumlah transaksi pembayaran ya. Jadi kita memanfaatkannya untuk sejumlah pembayaran yang sudah tercover melalui e-money tersebut. Maka pada saat ketika kemudian ada sejumlah diskon-diskon yang dijanjikan dengan kemudian kita memilih dia sebagai jasa untuk transaksi, maka bonus-bonus atau diskon di situ tidak terhukumi sebagai riba. Sebab ini bukan akad utang piutang ya, tetapi itu adalah hadiah. Saya kasih gambaran begini, gambaran sederhananya. Sebagai mahasiswa, ada di antara mahasiswa yang mendapatkan uang bulanan dari orang tuanya, di mana uang bulanan itu memang khusus untuk kebutuhan makan. Kebutuhan makan dia selama sebulan. Dikirimin oleh orang tua, ya dana untuk kebutuhan makan selama sebulan. Hanya saja sang mahasiswa ini khawatir kalau kemudian uang tersebut, ya untuk anggaran makan selama sebulan itu, disimpannya sendiri, khawatir akan hilang. Khawatir akan habis. Ya, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia datang kepada warung yang menjadi langganan dia. Lalu berbicara kepada pemilik warung, misalnya bapak atau ibu penjualnya, Bu, Pak, ini uang saya, ya uang saya untuk anggaran makan bulanan.
saya mau serahkan ke Bapak dan Ibu, nanti setiap hari saya datang makan di sini. Setiap hari saya datang makan di sini, nanti tinggal dipotong saja. Saya khawatir kalau saya simpan di dompet bisa habis. Ya bisa habis lebih cepat. Nah, karena itu saya mau menyimpan uang di sini sekaligus nanti bisa menjadi pemotongan terhadap apa yang saya makan dan minum di sini. Nah, akhirnya kemudian dia pun menyerahkan uang tersebut ke pemilik warung. Nah, ketika uang itu diserahkan ke pemilik warung, nah pemilik warung itu dia bebas menggunakan uang tersebut. Ya, dia bebas menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya. Tapi dia memiliki kewajiban, kewajibannya adalah menjaminkan apapun yang ingin dimakan oleh orang tersebut, oleh mahasiswa tadi di warung dia, maka dia harus menjaminkan kebolehan atau keberadaan apa yang diinginkan ya. Dari apa yang memang tersedia. Jadi waktu makan, maka si mahasiswa bisa makan. Ya, dia bisa meminum, bisa mengambil kerupuk dan seterusnya bisa dan seterusnya. Kenapa? Karena sudah ada uangnya yang masuk. Nah, karena kemudian si pemilik warung itu dia mendapatkan modal, ya, dia mendapatkan dana dan memang dia menjaminkan untuk si mahasiswa bisa makan di warungnya, maka karena dia mendapatkan modal lebih cepat, dia akhirnya bergembira. Ya, dengan kegembiraan itulah kemudian dia berkata kepada mahasiswa tadi, "Nah, nanti kalau kamu makan di sini kerupuk ini gratis, ya. Nanti kalau kamu makan di sini biasanya kamu makan harga 15.000, saya jadikan 10.000." Kenapa? Karena si pemilik warung ini tiba-tiba mendapatkan uang langsung banyak gitu. Yang dengan uang langsung banyak itu bisa diputarnya menjadi modal. Nah, seperti itulah gambaran bonus-bonusnya. Jadi dilihat akadnya ya. Kalau akadnya adalah utang piutang, maka itu hukumnya haram, itu riba. Tetapi kalau kemudian dia memanfaatkan etol itu untuk sejumlah jasa pelayanan yang akan didapatkannya, ya karena tadi kan si mahasiswa ini ketika dia menyerahkan uang, ya untuk mendapatkan pelayanan berupa makan di tempat itu, meskipun untuk tidak langsung didapatkan pada hari itu juga. Dia menyerahkan uang, tetapi dia akan mendapatkan pelayanan makan dan minum itu mungkin besok, mungkin lusa, ya mungkin beberapa hari lagi ke depan, karena tidak langsung pada hari itu dia mendapatkan apa yang diinginkan ya. Jadi dia menyerahkan uang untuk kebutuhan dia pada hari itu, pada hari esok dan seterusnya. Nah, demikian pula ketika tadi dia top up di sebuah e-money ya, maka untuk sejumlah pelayanan yang akan didapatkannya dan dari situ dia mendapatkan bonus-bonus, maka itu bukan akad utang piutang ya. Itu bukan akad utang piutang. Jadi insya Allah hukumnya boleh. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ada lagi Ustadz pertanyaan yang masuk dari form. Pertanyaan kedua yaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan tentang hukum gadai dalam Islam. Apakah gadai sudah dipraktekkan dalam operasional kegiatan bank syariah di Indonesia? Bagaimana aplikasi gadai dalam bank syariah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi hukum gadai itu ada dalam Islam ya. Hukum gadai ada di dalam Islam. Jadi kalau gadai itu sebenarnya adalah utang piutang, ya adalah utang piutang. Hanya saja kemudian supaya orang yang meminjamkan uang kepada kita, ya dia merasa aman meminjamkan uangnya, maka dia butuh jaminan. Dia butuh jaminan. Nah, jaminan itulah yang kemudian adalah barang yang digadaikan. Jadi kemudian seseorang ini memiliki barang, tetapi pada intinya dia membutuhkan uang. Maka barang berharga yang dimilikinya itu dia bermaksud untuk menggadaikan agar dia mendapatkan sejumlah uang yang dia butuhkan. Dan dalam Islam ada dan prakteknya ada. Kemudian barang yang digadaikan itu harus lebih bernilai, ya lebih besar nilainya daripada uang yang akan didapatkannya. Kenapa? Karena nanti ketika jatuh tempo penebusan barang tersebut dan dia tidak mampu menebusnya, maka pihak pegadaian berhak untuk menjual barang tersebut. Ya, dia berhak untuk menjual dengan harga yang memang berlaku di pasaran.
lalu kemudian hasil jualan itu digunakan untuk menebus utang dari si pemilik barang, dan jika ada sisanya dikembalikan kepada pemilik barang tersebut. Nah, dari mana pegadaian syariah mendapatkan keuntungan? Ya, dia mendapatkan keuntungan dari jasa titip. Ya, jadi misalnya seseorang ini, ya inilah persoalannya karena dahulu akad itu terjadi secara person dengan person gitu ya, secara person dengan person. Tetapi kalau sekarang kan lembaga ya, lembaga ini memiliki sejumlah staf, karyawan ya, yang tentu butuh untuk digaji. Maka kemudian diupayakan supaya tetap ada keuntungan di dalam prakteknya. Nah, gimana caranya? Disitulah kemudian dibuatkan akad yang baru. Ketika seorang nasabah dia memiliki barang yang akan digadaikan, dia datang ke pihak pegadaian dan menyerahkan barangnya, lalu diperiksa barangnya tersebut, ya barangnya bernilai misalnya emas 10 gram. Nah, biasanya dia akan mendapatkan pinjaman senilai mungkin 80% ya atau 70% dari harga barang gadaian tersebut. Nah, jadi katakanlah emasnya 10 gram, dia akan kalau 10 gram itu berarti katakanlah 10 juta, ya dia mungkin hanya akan mendapatkan pinjaman sebesar 8 juta atau mungkin 7 juta gitu ya. Dia akan dapatkan maksimal. Nah, lalu kemudian emasnya ini kan barang bernilai dan beresiko disimpan, maka pihak pegadaian akan mengenakan biaya penyewaan atas tempat penitipan emas tersebut. Sehingga si pemilik emas tadi itu harus membuat akad yang lain, yaitu dia harus menyewa tempat untuk emasnya diamankan di tempat itu. Nah, berapa lama dia menyewa? Ya, itulah waktu dia akan menebus barangnya. Ya, itulah waktu di mana dia akan menebus emasnya itu. Nah, nanti kemudian penyewaannya tergantung dari pihak pegadaian. Ya, apakah per hari ditetapkan sekian, apakah per minggu dan seterusnya. Itu nanti kebijakan masing-masing pihak pegadaian. Nah, jadi semakin lama dia menebus barangnya, ya semakin bertambahlah biaya penyewaan atas tempat atau box untuk penitipan barangnya. Nah, disitulah keuntungan dari pihak pegadaian. Ya, jadi pegadaian syariah ada, dan Allahu alam, saya pun sebenarnya belum pernah bertransaksi langsung dengan pihak pegadaian, belum pernah menggadaikan satu barang berharga yang saya miliki. Tetapi pada praktek syariahnya seperti itu, sehingga insya Allah dibenarkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang ada di dalam room ada yang ingin bertanya, mungkin bisa melalui chat atau secara langsung penyampaiannya. Mungkin saya beri waktu 1 menit atau 2 menit ya untuk ingin bertanya. Ada lagi Ustaz, ini pertanyaan dari form. Pertanyaan ketiga, pertanyaannya begini Ustaz. Bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi perkembangan, termasuk perkembangan ekonomi di dunia? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar kita bisa membangun ekonomi Islam di Indonesia, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah. Nah, tadi sebenarnya apa yang kita kaji dan kita uraikan itulah yang utama kita lakukan. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Sebab tanggung jawab ini memang besar, tetapi Allah tidak membebankan kita apa yang tidak kita mampu, apa yang tidak kita sanggupi. Nah, kita mulailah dari diri kita dengan apa? Dengan kita menjadi mahasiswa yang baik, ya, beriman, beramal soleh,
menjaga sholat, dan kemudian menghidupkan sedekah di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman, beramal soleh, menegakkan sholat dan cinta sedekah, maka sebenarnya kita sudah menghidupkan pilar-pilar ekonomi dalam kehidupan kita. Ya, tinggal sekarang bagaimana kita memperbanyak orang-orang seperti diri kita. Kita perbanyak orang-orang yang beriman, beramal soleh, cinta sedekah, menegakkan sholat, maka insya Allah akan terbangun sebuah ekonomi yang baik. Akan terbangun ekonomi yang jujur, ekonomi yang adil. Sebab kenapa ini sangat penting? Coba lihat di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran ada dua surah yang diawali dengan wailun, surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Humazah. Wailul lil mutaffifin. Kemudian wailul likulli humazatil mazah. Nah, dua surah ini diawali dengan wailun. Apa itu wailun? Ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, hinaan, kebinasaan, kehancuran. Jadi dua surah ini diawali dengan ancaman, diawali dengan kehinaan, kebinasaan. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang melakukan kezoliman terhadap orang lain. Kalau di surah Al-Mutaffifin, yaitu kehinaan, kebinasaan bagi yang melakukan kezoliman terhadap orang lain dalam kaitannya dengan harta. Yaitu dia menzolimi orang lain dengan memakan harta orang lain secara batil. Meskipun yang dimakannya itu tatfif, sesuatu yang sedikit. Ya, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang melakukan perbuatan tatfif, yaitu perbuatan curang dengan mengambil harta orang lain, meskipun sedikit. Tetapi yang sedikit ini karena diambilnya dengan cara yang curang, yang mengundang laknat Allah yang besar. Kalau saja sedikit mengundang laknat, apalagi yang besar diambilnya, ya, banyak-banyak diambilnya. Nah itu. Kemudian Al-Humazah, itu adalah kezoliman yang dilakukan oleh seseorang dalam kaitannya dengan lisannya, dalam kaitannya dengan perbuatannya. Dengan lisannya merendahkan orang lain, ya, dengan perbuatannya menyakiti orang lain, maka ini pun diancam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kemudian kalau orang memahami hal ini bahwa haramnya kezoliman, berbahayanya kezoliman, maka kita tidak akan melakukan kezoliman di dalam berekonomi. Ya, maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illan takuna tijaran taradin minkum. An-Nisa 29 Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, jangan engkau makan harta orang lain secara batil. Jangan engkau menzolimi orang lain dengan memakan harta orang lain. Gak boleh kita menipu, gak boleh melakukan kecurangan, gak boleh korupsi, ya, nggak boleh bersumpah palsu, ya, nggak boleh tadlis. Apa itu tadlis? Menutupi cacat pada barang yang dijual. Tidak boleh ihtikar, monopoli, ya, tidak boleh gis, curang, tidak boleh riba, tidak boleh maisir, judi, dan seterusnya. Jadi kalau kemudian kita memahami konsep dasar ini, maka insya Allah betul kita harus membangun ekonomi umat. Tetapi kalau person kita saja tidak beres, tidak benar, maka ekonomi umat ini sepertinya akan susah untuk diwujudkan. Jadi ekonomi umat ini ketika kemudian individu-individu mukmin menyadari perannya untuk melakukan aktivitas ekonomi secara baik, secara benar, secara adil. Jadi ketika kita ingin mengusung itu, mulailah dari diri kita menjadi pribadi yang baik. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Sekali lagi mungkin ada dari teman-teman yang memberikan pertanyaan, bisa melalui chat atau secara langsung ya. Baik Ustadz, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi Ustadz. Ya. Maaf. Oh, ada. Mau bertanya. Yang bertanya secara langsung atau chat. Halo, suaranya gimana? Ya, suaranya jelas. Ini mau bertanya,
tentang riba. Ini kan riba ini udah menjadi sistem umum mengglobal gitu ya di dunia. Di Indonesia juga kan riba itu udah menjadi hal yang biasa, udah kayak masyarakat. Kalau misalnya dilihat tuh kan tadi kan disampaikan bahwa riba itu ada dampak buruknya. Nah itu apakah para petinggi kita, para ahli ekonomi, Afwan, suaranya kurang jelas, mohon maaf, saya kurang menangkap pertanyaannya. apakah tadi sampai mana ya Ustaz? Nah ini tadi suaranya sempat kecil, begitu besar ada suara. Tidak jelas kedengaran, coba bisa diulang. Wah, jadi kan tadi kan riba kan memiliki dampak yang buruk. Nah, apakah pelaku-pelaku ekonomi konvensional di Indonesia ataupun di dunia itu mereka tuh sadar nggak sih Pak Ustaz tentang bahaya apa ya adanya bunga ini, ataukah apa emang mereka tuh udah tahu tapi mengingkari gitu, gimana? Baik, terkait dengan itu, yang pertama adalah memang Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-39 ya, di surat Ar-Rum ayat 39 Allah mengatakan wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Jadi riba itu memang secara ya secara real terukur dalam pandangan mata kapitalis atau materialis, riba itu memang menguntungkan. Riba itu dapat melipat gandakan harta. Sehingga Allah mengatakan, wa ma'ataitu min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Andaikan kalian pengen melipat gandakan harta dengan cara riba, maka ketahuilah bahwa dengan cara seperti itu tidak akan pernah beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba itu betul, dia melipat gandakan harta, ya, dia melipat gandakan harta. Tetapi Allah jamin tidak akan pernah beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan pernah beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya Allah mengatakan wa mataitum min zakat turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Dan apabila kalian berupaya untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan zakat, dengan jalan sedekah, ya dengan jalan infak, kelihatannya uang berkurang, tetapi kata Allah, justru dengan infak dan sedekah itu kalian telah melipat gandakan harta-harta kalian. Nah, inilah yang sebenarnya membedakan sikap mukmin dengan sikap selainnya dalam hal melihat sesuatu. Bahwa mukmin itu tidak melihat bentuk perintah, tapi melihat siapa yang memerintah. Kalau yang memerintah adalah Allah dan Rasulnya, maka mereka sam'an wa ta'atan, mereka akan jalani, meskipun kemudian apa yang mereka lakukan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu ada kesulitan-kesulitan kehidupan. Tetapi sebaliknya orang-orang yang tidak taat, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak melihat siapa yang memerintah, tapi mereka melihat bentuk perintah. Maka selagi bentuk perintahnya sesuai dengan syahwat mereka, maka mereka akan berupaya mewujudkannya dan mengabaikan perintah Allah ataupun perintah Rasul. Nah, sehingga riba ini tidak ada yang bisa meninggalkannya secara totalitas kecuali orang yang beriman. Makanya di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-278 ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wadzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah semua sisa-sisa riba kalau memang kamu beriman. Jadi dengan kata lain, tidak ada yang mampu meninggalkan aktivitas riba secara totalitas kecuali orang-orang yang beriman. Nah, kalau yang setengah-setengah imannya atau tidak beriman, ya mereka akan melihat riba ini adalah sesuatu yang mendatangkan keuntungan, sehingga akhirnya mereka tetap mempertahankan riba tersebut. Hanya orang yang beriman yang mampu meninggalkan riba secara totalitas, gitu. Jadi kalau pertanyaannya apa mereka tahu? Ya mereka tahu, tapi kenapa mereka lakukan? Karena mereka melihat keuntungan, yaitulah kapitalis gitu ya.
Kapitalis tak peduli orang lain menderita, tak peduli orang lain susah, yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Insan di ayat yang ke-27, ya, inna haula yuhibbunal ajila wa yazaruna wara'ahum yauman saqilan. Mereka itu begitu tamak dan begitu cinta dengan dunia, tak peduli bagaimana nasibnya di akhirat kelak. Jadi mereka tuh urusan akhirat mah nggak terlalu khawatir gitu, nggak terlalu peduli. Yang penting mereka dapatkan apa yang mereka inginkan di dunia ini, bagaimanapun caranya. Tak peduli halal atau haram, tak peduli orang lain menderita atau susah. Nah, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Untuk Mbak Nur Adila, apakah sudah bisa diterima atau ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Oh, Iya. baik. Sudah jelas. Syukron untuk Mbak Nur Adila. Mungkin untuk teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pertanyaan lagi kepada Ustaz Samsul Bahri. Mungkin pertanyaan terakhir ya, sebelum kita menutup kajian kita pada malam hari ini. Oke, baik. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin untuk kajian Lemons pada malam hari ini, mungkin pertanyaan dari Mbak Nur Adila tadi menutup kajian Lemons kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Samsul Bahri atas materi yang sangat luar biasa untuk kajian Lemons kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kajian malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita di kemudian hari nanti. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti Zoom maupun yang mengikuti dari Jimit dan mengikuti dari live IG SAF. Mungkin untuk Ustadz Samsul Bahri ada yang memberikan closing statement-nya, Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi sekali lagi bahwa dalam kaitannya dengan sikap kita untuk mewujudkan ekonomi yang adil, makmur dan sejahtera, saya ingin angkat satu ayat, satu surah tetapi singkat, yaitu surah Al-Quraisy. Renungilah surah Al-Quraisy, sebab di surah Al-Quraisy itu di dua ayat yang terakhir Allah menyebutkan tentang indikasi masyarakat yang makmur dan sejahtera. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bahwa masyarakat yang makmur dan sejahtera itu adalah masyarakat yang terbebas dari ancaman kelaparan, ya, kemiskinan, kemelaratan, dan terbebas dari ketakutan, teror, ya, atau terjamin keamanannya. Nah, syarat untuk mewujudkannya ada 3, ya. Hanya saja kemudian pemerintah kita atau negeri kita ini ataupun pejabat-pejabat kita fokusnya pada 2 hal saja dan mengabaikan poin yang sangat penting yang ketiga. Apa yang kemudian diperhatikan oleh pemerintah kita ketika Allah mengatakan li'ila fi Quraisy ila fi merhilatas syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait, bahwa ada 3 sebenarnya dalam Islam ini untuk mewujudkan masyarakat makmur, adil dan sejahtera. Yang pertama adalah hendaklah dengan melihat potensi alam, ya, potensi apa yang mesti diberdayakan. Yang kedua adalah dengan menumbuhkan aktivitas perekonomian di tengah-tengah masyarakat, bahkan aktivitas perekonomian yang harus sampai antar negara, bukan hanya lokal saja, tapi internasional. Ya, sebagaimana orang-orang Quraisy melakukan aktivitas dagang ke negeri Syam, ya, ke negeri Yaman. Nah, pemerintah kita fokus di situ. Ketika kemudian dia ingin memajukan suatu wilayah, maka dia melihatnya pada potensi apa yang perlu dikembangkan dan kemudian ekonomi seperti apa yang perlu ditumbuhkan di masyarakat itu. Padahal ada syarat yang ketiga, dan syarat inilah yang banyak dilupakan. Apa itu? Falyabudu rabb hadzal
bait, yaitu mewujudkan masyarakat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai pelaku-pelaku ekonomi muslim harus mulai mengkampanyekan, harus mulai mendakwahkan, harus mulai menyuarakan bahwa kalau menginginkan masyarakat dilupakan dan diabaikan. Yang pertama adalah lihat potensi alam, yang kedua lakukan aktivitas ekonomi, yang ketiga wujudkan masyarakat yang bertakwa. Maka insya Allah akan terciptalah kemakmuran dan kesejahteraan secara perekonomian di suatu wilayah, suatu tempat. Kalau kemudian hanya fokus pada potensi alam dan juga aktivitas ekonomi masyarakat dan tidak mewujudkan masyarakat bertakwa, akan terjadi kerusakan, bahkan ya terjadi kerusakan di wilayah tersebut. Baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan sebagai statement terakhir. Ya, baik, Ustadz Samsul Bahri. Semoga apa yang Ustadz sampaikan sebelumnya dapat kami aplikasikan di kehidupan kami kemudian hari nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, dengan closing statement dari Ustadz Samsul Bahri sebelumnya telah menandakan berakhirnya kajian kita pada malam hari ini, dan saya mengingatkan kepada peserta untuk mengisi, jika berkenan untuk mengisi link evaluasi yang telah kami cantumkan di dalam kolom chat. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk kajian Lemons pada malam hari ini. Kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan dilanjutkan dengan doa kifaratul majelis. Baik, saya Rehan Deul Haq selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakallah khairan katsir. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Suara abang kecil, Bang. Iya.